Menurut kamu, apa semua orang yang meninggal itu udah langsung bertemu sama Tuhan? Maksud kamu, Apa mereka memang sudah selesai di dunia, lalu pergi dengan tenang? Atau masih ada beberapa hal yang sebenarnya belum selesai, dan mereka harus menyelesaikan itu. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. semua orang yang mati, waktunya sudah ditentukan. Meskipun terkadang orang menyebutnya mereka pergi secara mendadak atau tiba-tiba, pastinya itu sudah ditentukan. Mereka sudah menyelesaikan semua hal di dunia. Makanya mereka dipanggil oleh yang di atas. Maksud aku bukan itu. Begini, ada orang yang meninggal secara tidak adil. Mereka meninggalkan semua orang yang mereka sayangi, tapi belum sempat menyampaikan isi hati mereka kepada orang yang mereka tinggalkan. Atau bahkan, mereka belum ditemukan. Entah itu mereka tertimbun, dimakan hewan, atau masih terkunci di sebuah tempat. Ini kenapa pembahasan kamu jadi sejauh ini? Aku jadi merinding. Jangan ngomongin hal aneh deh. Oh iya, sorry. Aku jadi nakutin kamu. Gak apa-apa. Ayo pulang. Sebelum hujan ini deras dan badai datang. Tapi kita nggak ada payung. Bis juga jam segini udah nggak ada. Apa kita panggil taksi aja ya? Gak perlu. Mau pakai taksi pun, kita tetap butuh payung untuk jalan ke rumah. Kalau gitu, aku beli payung dulu ke minimarket itu. Sebentar ya. Jangan kemana-mana. Iya, hati-hati. Kenapa aku tiba-tiba ngantuk ya? Tempat apa ini? Perasaan aku tadi di tempat pemberhentian bis. Kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Apa aku ketiduran? Dan ini lagi mimpi. Mereka siapa? Apa mereka nggak bisa ngeliat aku? Mereka kelihatan cuek gitu. Permisi, kamu bisa lihat aku?
Mari berbicara di sana. Bicara? Ini apa? Tempat apa ini? Kenapa banyak orang-orang yang seperti itu? Apa kita sudah mati? Apa ini surga? Bagaimana bisa kamu mengatakan ini surga? Kalau begitu, ini apa? Apa aku lagi di mimpi? Tapi, kenapa semuanya terasa nyata? Kamu sedang berada di tengah, tidak di tanah ataupun di langit. Mereka semua adalah para arwah yang sedang menunggu. Arwah. Menunggu? Ya, mereka menunggu seseorang untuk membantu dan menemukan mereka. Lalu mereka akan pergi dengan tenang dan dilepaskan. Kebetulan kamu di sini, silakan bantu mereka. Bukankah kamu juga penasaran dengan orang-orang seperti mereka? Gak mungkin. Gak mungkin ada hal yang seperti ini. Ini pasti cuma mimpi kan? Mana mungkin ada yang kayak gini di dunia? Ini bukan di dunia. Aku sudah bilang, kita sedang berada di tengah. Anggap saja mereka sebagai klien kamu, dan kamu harus melayani mereka. Mampu atau tidaknya, kamu harus usahakan. Kamu bukan orang bodoh. Kamu sudah dewasa, cerdas, tapi sekarang pekerjaan kamu sedang berada di ujung tanduk. Daripada kamu hanya bersantai, menunggu pekerjaanmu itu kembali, lebih baik kamu melakukan ini semua. Menganggur di saat seperti ini tidak ada gunanya. Memangnya apa yang akan aku dapat setelah semua itu? Aku bahkan tidak mengenal mereka. Untuk apa aku bantu mereka? Apa hidupku akan lebih baik setelah itu? Bahkan aku tidak tahu bagaimana aku akan mati suatu saat nanti. Entah akan mereka bantu atau tidak. Apa aku akan kesepian? Banyak hal yang akan kamu dapatkan setelah semua ini. Percayalah, Lalu kamu siapa? Apa kamu malaikat maut? Kamu sedang bermalas-malasan, lalu melemparkan pekerjaanmu kepada aku. aku anggap kamu menerimanya. Dan lihatlah ini. Bahkan kamu sudah menandatanganinya. Dan mereka hanya 5 orang. Silakan bekerja di Rama Arabella. Kok kamu tahu nama aku? Ini apa? 너를 좋아한다는 그 말을 참아할 수 없었어. Loh, aku ketiduran. Iya, bahkan hujannya udah reda. Kamu kelihatan capek, jadi aku biarin tidur. Bahkan selama tidur, dahi kamu selalu berkerut, seperti sedang mimpi dan berpikir, ayo, sebelum semakin larut. Oh iya, ayo. Permisi, nenek mau nyebrang. Atau lagi tersesat? Ada yang bisa aku bantu? Kamu bisa melihat saya. Hah? Maksud nenek? Bel, kenapa berhenti? Ayo.
Ayolah, Bu. Kenapa di surat warisan, ibu paling banyak ngasih ke anak bungsu? Padahal kan dia nggak kerja setelah sakit itu. Apa yang bisa dia lakuin coba buat perusahaan ibu? Yang ada nanti bisa bangkrut, Bu. Bahkan anak aku, cucu pertama ibu, cuma dapat warisan segitu. Justru itu, kamu ini seorang kakak. Kenapa nggak bisa memahami adiknya sendiri? Seharusnya kamu bantu dia, bukan malah menyudutkannya seperti itu. Dan anak kamu, ajarkan dan didik dia dengan baik, supaya bisa meneruskan perusahaan. Sampai sekarang dia bahkan masih nakal. Di sekolah selalu membuat kasus. Nilai dia tidak ada yang bagus. Dia benar-benar sangat mirip dengan kamu waktu kecil. Bukan menyudutkan, tapi kalau nanti warisannya dibagi rata, aku akan lebih memperhatikan adik aku itu. Hanya tidak masuk akal. Kenapa anak bungsu perempuan lebih banyak mendapatkan warisan? Dia bahkan belum menikah dan belum memberikan ibu cucu. Aku anak sulung, Bu. Harusnya aku dapat lebih banyak dari dia. Dan soal anak aku, itu urusan yang gampang. Dia lagi di masa memberontak. Nanti kalau udah dewasa, aku akan mendorong dia untuk mengambil jurusan bisnis. Ibu jangan cemas. Jangan cemas. Ini semua milik saya. Biar menjadi urusan saya. Lagian kenapa kamu sudah menyinggung soal warisan? Kamu pikir saya akan mati dalam waktu dekat ini? Saya akan berumur panjang dan melihat kamu berubah atau tidak. Dan bagaimana kamu akan membesarkan anak kamu itu. Saya belum memikirkan tentang warisan ini dengan matang. Pergi dari ruangan ini sekarang. Mah, apa yang diomongin kakak tadi? Mama nggak apa-apa kan? Dia kelihatan sangat marah dan kesal saat keluar dari sini. Bukan apa-apa, tenang saja. Saya ingin berlibur sendiri selama beberapa minggu. Saya sangat stres dengan semua ini. Carikan saya tempat paling tenang dan jauh untuk saya liburan. Kenapa sendiri, Ma? Aku temenin ya. Sendiri lebih baik untuk melepaskan stres ini. Tapi nanti kalau Mama kenapa-napa gimana? Siapa yang akan menyelakaiku? Aku akan membawa bodyguard. Arya, kamu dengar saya kan? Carikan saya tempat untuk besok lusa. Saya akan berlibur saat itu. Baik, Bu. Saya akan carikan segera. Dasar, udah tua masih aja nggak tahu diri. Nafas udah di ujung gitu aja masih berharap panjang umur. Dan bisa-bisanya mendiskriminasi anak-anaknya. Bahkan cucu yang katanya akan dia sayang, malah dikatain seperti itu. Apa gunanya cucu laki-laki pertama lahir di keluarga ini? Kalau begitu, lihat saja siapa nanti yang akan mendapatkan duit itu. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan aneh-aneh deh. Memangnya aku terlihat seperti akan melakukan hal aneh. Aku hanya akan mengambil hati ibu. Siapa kamu? Berani sekali kamu masuk ke sini. Di mana anak buah saya? Nama nenek siapa? Nenek tunggu di sini ya. Besok sekitar jam 6 sore aku kesini lagi. Aku akan bantu nenek. Jadi tolong ya, besok datang lagi. Nama saya Eleanor van der Bilt.
Ayo kita pergi. Kamu gak apa-apa kan? Kamu kelihatan aneh tadi. Nanti aku ceritain. Gavi, aku bisa melihat hantu. Lebih tepatnya arwah. Maksud kamu? Aku... Tapi kayaknya aku cuma bisa melihat kelima orang itu. Karena sekarang aku nggak melihat siapapun yang ada di sini. Jadi maksud kamu, setelah perkataan kamu itu, Iya. Gavi, aku nggak tahu kamu bakal percaya atau enggak. Tapi aku ngomong dengan jujur. Aku nggak mungkin bohong dan ngarang ini semua. Karena sejujurnya aku juga takut. aku percaya. Kamu tadi benar-benar kelihatan aneh. Tapi lebih aneh lagi, aku ngeliat ada cahaya di belakang kamu. 너를 좋아한다는 그 말을 참아할 수 없었어. Kamu mau bantu aku menyelesaikan 5 klien aku itu? Tentu aja. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kamu harus cari 3 orang untuk bekerja sama dengan kita. Oke. Ini dia mereka. Ini Nadia Athena. Panggil aja Nadia. Sebagai informan atau intel. Dia lulusan kampus terbaik. Dan dia sekarang bekerja virtual bersama dengan perusahaan luar negeri. Jadi kita bisa pekerjakan dia di sini. Sebagai kerja sampingan dia. Tapi dia bisa siaga kok dalam 24 jam. Dan ini Alpha Rendra Solomon. Panggil aja Alpha. Dia sebagai supir yang akan mengantarkan kita kemanapun. Dan pastinya akan selalu siap dalam 24 jam saat kita butuhkan. Yang terakhir, Bom. Dia akan selalu ikut dengan kita. Bom? Nama asli dia Ethan Dex. Dia cuma gak suka dipanggil nama asli. Jadi panggil aja dia Bom. Dan kamu tenang aja. Aku sudah menjelaskan semua tentang pekerjaan ini ke mereka. Jadi mereka semua sudah mengerti. Kalian semua selamat bergabung. Nama aku Dirama Arabella. Kalian bisa panggil saja aku Bella. Kami akan bekerja dengan sangat baik. Kantor ini memang tipe aku banget. Sangat nyaman. Ini benar-benar kantor impian aku. Hanya akan ada kita di sini. Iya, setuju. Baiklah, gimana kalau kita mulai kerja sekarang? Ayo, Aku siap. Setuju. Nadia, ini pekerjaan pertama untuk kamu. Silakan cari semua informasi tentang Eleanor Vanderbilt. Dia berumur sekitar 60-an. Untuk informasi lain, aku belum mengetahuinya. Siap. Aku akan mencarinya sekarang.
Semangat ya. Alfa, kamu harus siap-siap mengantarkan aku jam 6 sore ini. Kita ke tengah kota. Aku akan bertemu klien di sana. Oke. Ketemu. Eleanor Vanderbilt memiliki perusahaan bernama Vanderbilt Group, adalah salah satu perusahaan ternama dan berada di posisi keempat dengan perusahaan terbesar di kota Luxi. Suaminya bernama Yuvan Vanderbilt sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu karena penyakit jantung. Memiliki 2 orang anak sulung laki-laki bernama William Yuvan Vanderbilt bekerja di perusahaannya sebagai marketing di perusahaan tersebut. Dan dia sudah menikah, memiliki istri bernama Luna Hazila Raes dengan pekerjaan hanya sebagai ibu rumah tangga. Memiliki 1 anak laki-laki bernama Noah Raes William, dan dia adalah cucu laki-laki pertama Nenek Elea. Sekolah di Luxi High School. Lalu anak bungsu nenek ini bernama Zoe Yuvan Vanderbilt, bekerja sebagai manajer HRD di perusahaannya. Tapi berhenti bekerja sejak 2 bulan yang lalu karena fokus terhadap penyembuhan penyakitnya. Belum menikah. Nenek juga memiliki seorang manajer yang bernama Arya Kiana, yang sudah dianggap seperti keluarga. Karena manajer tersebut sudah percaya dan bekerja lebih dari 12 tahun bersama nenek. Tinggal di perumahan yang dibuat oleh perusahaan nenek, belum menikah dan hidup sendirian, tidak memiliki keluarga. Manajer ini bertemu dengan nenek di sebuah panti asuhan sekitar 13 tahun yang lalu. Wuhu, Nadia keren sekali. Makasih, Bum. Ternyata yang aku lihat itu benar. Waktu itu nenek lagi bertengkar sama anak sulungnya karena masalah warisan. Dan di sana juga ada manajer dan anak bungsunya. Terus sekarang kita harus gimana? Bagus Nadia, salin semua informasi ini dan kirimkan ke aku. Selanjutnya, kamu cari tahu soal warisan yang dibuat oleh nenek dan cari tahu keberadaan nenek sekarang. Atau keberadaan nenek terakhir kali. Siap. Alfa dan Bum, dengarkan. Aku akan menyusun rencana ini. Jadi gimana? Aku setuju. Aku akan menyiapkan mobil sekarang. Ketemu. Gimana? Soal warisan, secara resmi nenek sama sekali belum mengurus masalah warisan ini. Nenek cuma pernah menyinggung masalah warisan dengan beberapa keluarga, tapi belum diurus. Dan soal keberadaan nenek, nenek sekarang lagi berlibur ke desa Luxis. Dengan perkiraan waktu seminggu. Nenek pergi dengan 1 bodyguard saja, selain itu tidak ada yang ikut dengan nenek. Bagus. Sekarang cari tahu alamat desa dan penginapan tempat nenek nginap. Aku sama Alfa akan pergi menemui nenek terlebih dahulu. Bum sama Gavi, silakan ke desa itu. Dan pergi ke tempat nenek menginap. Nadia, setelah kamu mendapatkan alamat lengkapnya, kirimkan langsung ke Gavi ya. Kami berangkat dulu. Hati-hati. Ayo kita berangkat sekarang. Kamu tunggu di sini ya. Baik. Nek, aku kembali. Bisa kita bicara sebentar? Hanya itu yang saya ingat. Tapi nak, apa benar kamu bisa membantu saya? Saya sangat bingung. Sudah 2 hari saya hanya di sini. Tidak ada yang bisa mendengar dan melihat saya. Apa saya
sudah mati. Dan apakah kamu yang mencabut nyawa saya? Atau kamu yang akan membawa saya ke surga? Nek, aku hanya orang biasa. Aku bisa melihat nenek dan berniat akan membantu nenek. Jadi nenek tenang aja ya. Semua yang nenek ceritakan itu sudah cukup. Sekarang nenek ikut sama aku ya. Ayo pergi ke alamat yang dikirim oleh Bum. Ini Malik William, putra sulung saya. Saya dan keluarga memang awalnya dilarang masuk ke daerah ini karena katanya sudah disewa selama seminggu ke depan. Tapi istri saya sedang mengidam dan ingin sekali masuk. Jadi mereka, ponakan saya, masuk duluan secara diam-diam dengan niat ingin meminta izin kepada penyewa tempat ini untuk mengizinkan kami masuk sebentar. Dan mereka melihat ini semua. Waktu saya masuk, saya menemukan nenek. Nenek sudah tergeletak, memegang handphone dan barang itu. Untuk paman laki-laki, sudah tersangkut di atas pohon itu. Baiklah, terima kasih atas kesaksian kalian. Tapi ingat, masuk ke tempat yang sudah disewa secara ilegal, tanpa pengetahuan pihak bersangkutan, itu bisa membuat kalian kena denda dan hukuman. Tapi kalian menemukan mereka, kalian bisa bebas sekarang. Ingat, jangan diulangi lagi kesalahan yang seperti ini. Terima kasih banyak, Pak. Saya dan keluarga minta maaf atas kegaduhan ini. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kita tinggal nunggu polisi menghubungi kita. Oh iya kak, apa nenek itu ada di sini? Aku merasa hawa tempat ini terasa sejuk dan lembab. Iya, nenek ada di sini. Tapi dia tidak bisa mendengar kalian. Dia cuma bisa melihat. Ayo, makan. Kita butuh banyak energi untuk semua ini. Kalian udah bekerja keras. Tuan William, Anda kami tahan atas kasus pembunuhan terhadap ibu Anda. Berikut surat penahanannya. Silakan ikut kami sekarang. Apa maksudnya ini? Gimana mungkin saya membunuh ibu saya? Pak, suami saya tidak mungkin melakukannya. Sekalinya pembunuh, akan tetap menjadi pembunuh. Ini adalah barang milik Anda, bukan? Ini adalah hadiah yang korban berikan kepada Anda saat perayaan anniversary pernikahan Anda dengan istri. Ini kami temukan di TKP. Dan ada beberapa saksi yang melihat Anda sedang mengganti pakaian untuk menyamar menjadi dia. Besok persidangan Anda akan dilakukan. Berdasarkan atas yang telah dilakukan pelaku terhadap korban, maka saya putuskan hukuman. Tunggu. Saya, Noah Rice William,
putra kandung pertama dari pelaku, William. Saya ingin bersaksi bahwa ayah saya juga membunuh kakek 3 tahun yang lalu. Maka hukuman yang pantas untuk pelaku adalah hukuman mati. Kamu duluan aja ya. Aku tunggu di mobil. Nenek baik-baik aja kan? Ada yang ingin nenek sampaikan? Saya sudah menduga ini adalah perbuatan anak sulung saya. Tapi saya terlalu malu untuk mengatakannya kepada kamu. Dari kecil, dia selalu dimanja. Semua keinginannya akan selalu diberikan oleh ayahnya. Sehingga saya juga tidak tegas dengan dia. Bahkan perhatian yang seharusnya seorang ibu berikan kepada anaknya, tidak saya berikan kepada dia. Dia seperti ini, juga salah saya. Oh iya, saya boleh minta tolong. Untuk yang terakhir, tolong tuliskan ini dan berikan kepada anak bungsu saya. Nanti aku akan langsung berikan kepada anak nenek. Makasih ya. Berkat kamu, sekarang nenek bisa pergi dengan tenang. Nenek akan bertemu dengan suami nenek di sana. Dan pastinya, suami nenek juga akan berterima kasih ke kamu. Iya, Nek. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupain aku. Nenek gak akan lupa sama kamu. Siapa nama kamu? Dirama Arabella. Itu nama aku. Nama yang cantik. Nenek akan selalu mengingatnya. 가끔 고개를 들어 하늘을 봐 텅 빈 거리 Nenek, 홀로서 nenek udah pergi. 혼자 어둠이 내려갈 곳을 잃어 희미해진 기억들 이젠 잊으려고 해. 난 다시 붕붕 하늘을 걸었어. 너에게 다가가 내게 기대. Gimana ya nenek sekarang? Apa dia sudah bertemu dengan kakek dan berbahagia di sana? Atau anak sulungnya juga berada di sana? Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke nenek. Tapi rasanya aku nggak sanggup. Mungkin sekarang nenek sudah lebih tenang di sana. Itu pasti dia. Duh, kenapa aku tiba-tiba lapar sih?
Kalian datang tepat waktu. Lihat, aku bawa apa? Bang Gavi bawa chicken. Iya, dan... Tada! Baju. Apa ini baju kerja kita? Apakah ini tandanya kita sudah mendapatkan klien baru? Soal itu... Kita ada klien. Kenapa di sini sendirian? Kamu bisa melihat aku. Iya. Kalau ada yang mau diceritakan atau mau dibantu, boleh. Silahkan sama aku. Aku baru tamat kuliah. Ayah dan ibu bekerja keras saat aku kuliah. Tapi setelah tamat, mencari kerja sangat susah. Aku sudah berusaha sebisa dan semampu aku. Tapi hasilnya nihil. Aku sangat frustasi. Sampai akhirnya aku hanya bermain-main dan menghabiskan waktuku untuk banyak hal yang tidak berguna. Lalu ayah menelponku dan berkata, ibu sedang sakit parah dan membutuhkan biaya besar untuk pengobatannya. Aku bingung. Bekerja sampingan sambil mencari kerja utama, tapi tetap saja tidak ada. Semua orang, semua keluarga menyalahkan aku. Katanya, sudah kuliah tinggi-tinggi, tapi tetap saja tidak jadi apa-apa. Bahkan teman-teman yang seumuran denganku, mereka sudah bekerja, bahkan sudah berkeluarga. Tapi aku masih stuck di sini. Lalu, kenapa kamu bisa ada di sini sekarang? Bunuh diri? Kasian banget. Mana masih muda. Lalu sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Sepertinya dia sudah ditemukan. Sekarang kita hanya perlu mencari sesuatu dan menemui ayah ibunya. Nama dia siapa? Leo Arta, itu nama aku. Leo Arta. Oke, aku bakal cari tahu dulu dia siapa. Ketemu. Leo Arta, berumur 26 tahun, tamatan Universitas Luxi, sebagai mahasiswa terbaik di jurusan Teknik Informatika. Terbaik? Dia benar-benar pintar. Pasti dia juga tampan. Sudah bekerja di Luxis Group selama 1 tahun. Dia sudah bekerja. Lalu, Iya, justru di sini tugas kita. Dia dianiaya dan diperlakukan tidak adil oleh pekerja yang jabatannya lebih tinggi dari dia. Bahkan gajinya selama 1 tahun belum pernah diberikan 1% pun kepada dia. Aku dan Gavi akan mengurus kantor ini. Nadia, cari alamat orang tua dia, dan Bom, Alpha, datangi rumah orang tuanya, dan beritahu soal kantor ini, dan minta izin untuk melihat barang Leo. Cari sesuatu yang bisa jadi petunjuk di sana, dan kirimkan ke kami. Ayo berangkat sekarang. Kamu yakin kita aman? Hari ini ada penilaian kantor. Jadi mereka ada juga beberapa yang sedang menyamar. Mungkin pegawai sini akan curiga, tapi atasan tidak akan curiga. Sekarang kita cuma akan mencari beberapa bukti lagi kan? Ayo. Langsung ke ruangan, bos. Bukan.
ikut aja. Selama ini Leo nggak pernah cerita kalau dia punya teman. Ibu pikir dia beneran nggak punya teman sama sekali. Syukurlah kalau ternyata Leo masih punya teman. Maaf Bu, saya datang terlambat. Beberapa bulan terakhir, saya tinggal di luar negeri. Dan handphone yang saya pakai di Indonesia tidak saya aktifkan di sana. Jadi saya tidak mendengar kabar Leo sama sekali. Lalu pas saya pulang, saya ingin bertemu dengan Leo dan akan menghubungi Leo. Ternyata Leo sudah pergi. Tidak apa-apa, kamu juga pasti sangat menyesal dan sedih dengan semua ini. Awalnya kami juga tidak menerima semua ini, tapi demi ketenangan Leo, kami mengikhlaskannya sekarang. Walaupun aku tidak berteman dan kenal dengan Leo, aku turut berduka cita ya Paman, Bibi. Terima kasih ya nak. Kalau gitu kami izin ya Bu, Pak, untuk melihat-lihat barang Leo ini. Iya, silakan. Gimana? Udah ketemu? Flash disk itu ada di apartemennya. Kami lagi menuju ke sana. Habis ini kita langsung ke kantor polisi. Enggak, jangan ke kantor polisi dulu. Setelah selesai, kalian langsung ke kantor. Apa yang kakak lakukan? Kenapa baju bagus itu dibakar? Ini untuk Leo. Setelah ini, kita akan pergi ke pantai ujung kota. Kita akan mengajak Leo pergi berjalan-jalan. Sekaligus, kita berlibur. Berlibur? Yeay! Ternyata itu yang kamu pikirkan di mobil tadi. Kenapa? Ada yang belum beres. Kenapa kita nggak langsung ke kantor polisi? Bukan. Ada hal yang perlu kita lakukan. 왜 너와 난 만났을까 그 많은 사람들 중에 같은 시간 같은 공간에 같은 눈빛으로 왜 우린 이별했을까 사랑도 잘 모르면서 Boom! Kamu mau pindah ke sini? Bukan, aku membawa ini semua supaya bisa bermain dengan Leo. Di mana Leo? Di sini? Di sini? Atau di sini? Leo di sini. Tunggu apa lagi? Mari kita bersenang-senang. 그 누가 난 너처럼 사랑해 누가 나처럼 Yeay, yeay! 천 번을 헤어진다고 해도 그것은 시간이라는 거 알잖아 한 번 더 사랑을 믿어줄래 나를 한 번 더 받아줄래 내가 돌아갈 곳은 너뿐이야 내 남은 사랑 너에게 바칠게 Apa Leo tidak makan? Makan kok. Cuma caranya beda sama kita. Di mana dia sekarang? Di sana, dia lagi melihat ombak-ombak laut itu.
Ngomong-ngomong, kenapa kakak membawa Leo ke sini? Apa itu permintaan Leo? Bukan, tapi kenapa kamu malah berdiri dan melihat ring basket itu? Apa di sana ada orang lain? Bukan. Aku dulu punya mimpi ingin menjadi pemain basket nasional yang hebat. Tapi sayangnya, orang tuaku tidak mengizinkannya. Mereka hanya memperbolehkan aku mengambil informatika dan bisnis, karena uangnya lebih menjamin. Sedangkan aku tidak terlalu pintar. Untuk mencapai semua itu, selama setengah hidupku, aku habiskan hanya untuk belajar. Bahkan aku tidak punya teman. Mereka menyebutku kutu buku, terlalu obses belajar, dan mereka menjauhiku. Jadi sampai sekarang, aku gak punya teman sama sekali. Bahkan satu pun tidak. Study tour, liburan, pergi ke pantai, ke mall, nonton bioskop, nongkrong sama teman, itu belum pernah aku rasain. Kalau tadi aku bilang aku ngabisin waktu untuk hal yang tidak berguna, aku hanya pergi ke warnet sendiri, pergi makan ke kafe sesekali, dan itu sendiri. Oh, aku ngerti. Oh iya, setelah ini kalian langsung ke kantor polisi ya, untuk ngasih semua itu. Aku belum ingin pisah dengan Leo. Walaupun aku nggak bisa ngelihat Leo, tapi aku merasakan keberadaannya. Aku rasa tadi Leo lebih banyak bermain denganku. Iya, Bung. Leo kelihatan nyaman sama kamu tahu. Saya kebetulan pindah ke apartemen lama Leo. Pada saat bersih-bersih, saya menemukan ini. Saya menghubungi teman Leo, dan teman Leo juga memberikan saya ini. Baik, terima kasih. Akan segera saya proses. Ini adalah gaji Leo selama setahun bekerja. Dan rekening ini tabungan Leo. Oh iya, Bu. Mereka berdua juga membantu aku. Yang satu Gavi, dan ini Bella. Terima kasih banyak ya, sudah membantu Leo. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih kepada kalian. Iya, Bu. Alfa temannya Leo, dan sudah seharusnya kami membantu. Oh iya, Bu. Ini juga saya temukan di apartemen Leo. Mungkin ini surat dari Leo untuk Ibu. Pak, mungkin ini semua tidak seberapa dengan apa yang sudah kalian berikan kepada Leo. Leo minta maaf. Leo harus pergi terlebih dahulu. Leo nggak mau Mama sama Papa terbebani dengan penyakit yang Leo derita. Leo bahagia karena bisa terlahir sebagai putra kalian. Mama sama Papa hidup lebih lama ya. Nikmati hidup tanpa memikirkan apapun. Habiskan waktu dengan hidup bahagia. Kepergian Leo memang bukan hal yang akan membuat kalian bahagia. Tapi nanti kita akan bertemu lagi. Dan jika kehidupan selanjutnya itu ada, Leo akan tetap lahir sebagai putra kalian. Dari Leo. Terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kalian, mungkin ibu tidak akan menemukan surat ini. Surat ini lebih bermakna dari apapun. Oh iya, ibu sudah masak untuk kalian. Kalian makan dulu ya, sebelum pergi. Gak usah, Bu. Kami langsung. Boleh, Bu. Kami akan makan di sini.
Melihat kalian makan lahap kayak gini, ibu jadi keingat Leo. Dia selalu bilang kangen sama masakan ibu. Aduh, ibu minta maaf, malah cerita sedih. Gak apa-apa, Bu. Aku kalau jadi Leo juga bakal selalu kangen sama masakan ibu. Enak banget soalnya. Kalau gitu, kapan-kapan mampir lagi ya, makan sama ibu. Pasti, Bu. Kalau Alfa ada waktu lagi, Alfa bakal mampir ke sini. Kalau gitu, kami balik dulu ya, Bu. Makasih untuk makanan tadi. Makanannya enak, Bu. Iya, kalian hati-hati ya. Alfa balik ya, Bu. Leo balik ya, Bu. Leo, ibu minta maaf nak. Harusnya ibu lebih membebaskan semua kemauan Leo. Ibu minta maaf. Bu, udah ya. Terima kasih sudah membantu. Aku sangat bahagia, bahkan di saat terakhir ini. Sampaikan terima kasih aku juga ke mereka semua. Sampai bertemu lagi. Jadi sekarang Leo sudah pergi. Iya, Leo juga ucapin banyak terima kasih ke kalian semua. Sekarang dia pasti sudah tenang di sana. Kerja bagus semuanya. Sekarang balik ke rumah masing-masing dan istirahat. Jangan lupa bebersih dulu ya. Iya, kami pamit dulu. Tolong saya. Kamu ngagetin aja. Kamu tahu dari mana aku bisa bantu kamu? Dari dia. Jadi kamu perlu bantuan apa? Tolong temukan tunangan aku dan berikan alamat ini ke dia. Dengan cara apapun. Tolong temukan aku. Tunangan aku polisi. Aku yakin dia bisa menangani semuanya. Kamu hanya perlu memberikan ini kepadanya. Polisi. Saat mereka menculik aku dan berjalan ke arahku, aku melihat samar. Ada Mama Zidan di sana. Mamanya? Iya, Mama Zidan menyangka pertunangan kami. Dan pernikahan kami juga. Bahkan Zidan tidak diizinkan menjadi polisi. Tapi Zidan terlanjur membangkang dan pergi dari rumah. Lalu mamanya mengusik dan mengancam aku. Jadi yang membunuh kamu, ibu tunangan kamu sendiri? Aku juga tidak tahu. Setelah aku melihat mamanya Zidan samar-samar, aku pingsan dan gak ingat apapun lagi setelah itu. Makanya, hubungi tunangan aku sekarang. Bilang ke dia semuanya. Biar dia cari tahu. Kamu cukup bantu itu saja. Tunangan aku itu polisi hebat. Dia bisa menolong dan memecahkan kasus banyak orang. Pasti dia juga akan menyelesaikan kasus aku. Aku butuh keadilan. Kamu
baik-baik aja. Pernikahan kamu sebentar lagi. Apa kamu rela meninggalkan tunangan yang kamu cintai? Pertama kali, aku menyadari aku sudah meninggal. Pastinya aku tidak terima. Aku meninggalkan banyak orang yang aku sayang. Pastinya aku ingin kembali. Dan andai saja itu bisa. Tapi takdir berkata lain. Apapun yang aku lakukan akan sia-sia. Zidane, dia adalah cinta pertama aku. Jatuh cinta dengan dia bikin aku belajar banyak hal. Tapi ternyata kita berdua gak berjodoh. Mungkin kalau aku masih hidup dan nikah dengan Zidane, mungkin pernikahan kami tidak akan bertahan lama. Zidane, dia butuh seseorang yang lebih sabar untuk berada di sisi dia. Dan orang itu bukan aku. Aku gak bisa hidup dan tinggal bersama orang yang keras kepala. Kamu tahu sendiri yang aku bilang tadi. Dia meninggalkan keluarganya hanya demi aku. Itu adalah salah satu contoh sikap keras kepalanya. Walaupun begitu, aku bersyukur. Zidane adalah cinta pertama dan terakhir aku. Aku gak sanggup kalau aku harus bertemu lagi dengan orang lain. Jadi aku yakin dia bisa ikhlas seperti aku. Hidup dia masih panjang. Banyak orang yang membutuhkannya. Aku harap dia bisa kembali dengan orang tuanya dan hidup lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi? Dari kecil, dia selalu kesepian. Bahkan saat pertama kali kita bertemu, dia sedang berdiri dengan wajah yang muram. Aku dipertemukan dengan Zidane hanya untuk menemani dia sesaat. Sekarang, waktunya sudah selesai. Aku harus pergi dan aku gak bisa melihat dia lagi. Baik, aku paham. Sekarang aku akan bantu kamu. Tapi tolong, jangan datang lagi ke rumah aku. Datang saja ke kantor atau tempat lain. Memangnya kenapa? Di sini banyak sekali teman aku. Apa? Kenapa pintu tidak terkunci? Mungkin ada yang menginap di sini. Apakah itu Bang Gavi? Aku di sini. Kalian udah datang. Maaf ya, aku ketemu klien. Jadi karena terlalu lama bercerita, akhirnya aku tertidur. Bob, kamu bisa datang ke kantor polisi. Anggap saja mengirimkan paket secara anonim. Iya, aku setuju. Biar kita tidak dicurigai. Jadi tugas kita sekarang cuma ngasih alamat itu. Apa benar kita nggak perlu ngelakuin hal yang lain? Ya udah, Nadia, silakan kamu cari tahu tentang dia. Tapi aku lupa nanya siapa nama dia. Tenang aja, kita bisa pakai nama Pak Polisi. Tunangannya, Zidane Mahadri. Ketemu. Namanya Aneira Jovanda. Tunggu, ada yang aneh. Kak Bella bilang dia melihat samar-samar ibunya Pak Polisi. Tapi dari yang aku telusuri, tepat di waktu dia disekap, ibunya Pak Polisi ada rapat penting di kantornya. Dan dia hadir di situ. Berarti dia bukan dibunuh oleh tangan calon mertuanya sendiri. Oke, sepertinya memang kita serahkan saja ke polisi. Pasti dia terluka sekali. Terluka? Ditinggal dan meninggalkan orang yang kita cintai itu sangat sakit. Bom pernah merasakannya. Dia pasti berusaha tegar,
Padahal dengan dia mengikuti Pak Polisi tiap hari, itu seperti dia ingin hidup kembali. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku bersih? Gak ada bekas luka itu. Tadi aku ngerasain sakit. Apa aku... Enggak. Gak mungkin. Aku pasti... Zidane? Zidane? Kamu? Apa ini? Enggak. Aku gak mungkin. Enggak. Zidane, aku gak mau ninggalin kamu. Maafin aku. Aku bilang kita gak usah nikah. Bukan itu maksud aku. Zidane tolong aku. Bum, kamu berangkat ke kantor polisi sekarang ya? Permisi, paket. Bisa dititipkan ke resepsionis saja. Ini paket atas nama Zidane Mahadri. Apakah dia ada di sini? Saya membutuhkan tanda tangannya. Itu saya sendiri. Apa ini? Kenapa hanya selembar kertas? Sayang, ini aku Anaira. Aku gak tahu kapan kamu mau dapat kertas ini. Dan saat itu aku masih hidup atau sudah mati. Tapi kalau kamu dapat dan ketemu kertas ini, cepat temui aku. Aku akan menunggu kamu di sini. Jangan terlalu lama. Aku takut sendirian. Aku diculik oleh beberapa orang ini. Dan aku tidak bisa meloloskan diri aku. Jadi kamu bisa kan datang untuk selamatkan aku? Panggil yang lain dan ikut saya. Ini darurat. Apa yang darurat? Tunggu sebentar. Enggak. Ini bukan Naira. Sayang, kamu di mana? Naira pasti ketakutan. Jangan ambil dia. Biarkan dia balik bersamaku. Kami akan menikah. Aku berjanji akan menjaganya. Tolong kembalikan. Detektif Zidane, apa yang terjadi? Di sini ada mayat. Dia nggak mungkin Naira kan? Dia bukan Naira. Ayo cari Naira. Pasti dia ada di sekitar sini. Ayo sebarkan petugas dan tim. Naira hilang di sini. Itu bukan Naira. Bukan Naira. Naira? Lihat. Dia Naira. Tunangan aku. Cantik kan? Iya.
Begitulah orang yang sedang jatuh cinta. Naira, aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku gagal. Bagaimana Kak? Sudah menangani 3 klien. Sekarang tersisa 2 klien lagi. Aku nggak nyangka bakal secepat itu. Dan mereka semua memiliki cerita masing-masing. Semoga kita semua berumur panjang, supaya diberi kesempatan untuk mengatakan hal baik kepada orang yang kita sayangi. Kamu benar, udah banyak waktu yang berlalu. Sekarang tinggal 2 klien lagi. Ini semua juga berkat kerjasama kita. Jadi semuanya dipermudah. Bum setuju. Aku izin sebentar ya semua. Mau jemput ponakan aku. Kakak aku sibuk di toko. Iya, gak apa-apa. Lagian kita sekarang senggang. Aku ikut ya, aku butuh udara segar. Kak, aku udah selesai. Ayo balik. Alfa, kayaknya aku perlu bertemu klien dulu. Kamu antar pulang ponakan kamu duluan, terus nanti balik ke sini ya. Kalian sedang menunggu seseorang. Bibi bisa lihat kita. Dari kemarin, kami bicara dengan orang. Gak ada satupun yang melihat kami. Iya, panggil aja aku Bella. Aku di sini untuk bantu kalian. Kenapa kalian bisa ada di sini? Kalian ingat sesuatu? Kami lagi cari ibu. Memangnya ibu kalian di mana? Di rumah. Tapi kita nggak tahu rumah kita di mana. Apa Bella bisa antarkan kami ke ibu? Bisa. Bella akan antar kalian ke ibu. Tapi sebelum itu, coba sebutkan nama kalian, nama ibu dan nama ayah. Ayah. Ayah kita ada 2. Kata ibu, 1 ayah kandung dan 1 ayah tiri. Tapi ayah tiri jahat. Dia mukul kami. Mukul? Apa yang dipukul? Ayah mukul kepala aku. Ayah mukul kaki aku. Kita dilarang teriak dan menangis. Kalian dipukul di rumah. Kemana ibu di waktu itu? Bukan. Kita dipukul di atap.
tapi bukan di rumah. Sekitar situ ada kayu-kayu dan besi, dan juga ada tong yang sangat besar. Iya, tong itu besar sekali. Bahkan kami berdua kayaknya muat di sana. Kalau gitu, gimana kalau kalian kasih tahu Bella nama kalian, nama ibu, nama ayah kandung, dan nama ayah tiri? Boleh, nama aku Dean, Nama aku Dena. Nama ibu Dea. nama ayah kandung Dean gak tahu, tapi nama ayah tiri Levi. Bella janji bakal bawa Dean dan Dena ke ibu. Tapi sebelum itu, Dean sama Dena ikut Bella ya. Nanti kalau Dean sama Dena di sini dan berkeliaran, kita nggak ketemu lagi. Tapi kata ibu, kita nggak boleh ikut sembarangan orang. Dean sama Dena tahu malaikat nggak? Tahu, kalau kata ibu malaikat itu baik dan iblis itu jahat. Bella adalah malaikat. Berarti apa? Bella baik. Bella nggak akan jahat atau melakukan hal yang buruk ke Dean dan Dena. Jadi Dean sama Dena ikut Bella ya. Malaikat yang cantik ini janji akan membawa Dean dan Dena ketemu ibu. Bella memang cantik. Kalau gitu kami ikut Bella, malaikat cantik. Nadia, cari tahu soal dua anak yang bernama Dean dan Dena. Umurnya sekitar 5-6 tahun. Nama ibu mereka Dea dan nama ayah tiri mereka Levi. Baik, Kak. Dean sama Dena duduk di sini dulu ya. Kakak itu namanya Nadia. Dia bukan orang jahat, tapi dia temannya Bella, oke? Teman, Dena juga punya teman, namanya Bagas. Dean juga punya teman, namanya Putri. Bella ngobrol sama siapa? Apa ada klien lagi? Dan Dena, ini namanya Kak Bum. Dia baik dan lucu. Bum, mereka anak kecil, perempuan dan laki-laki. Namanya Dean dan Dena. Pertama, aku sama Bella akan pergi ke tempat terakhir yang mereka ingat. Alfa sama Nadia pergi ke rumah orang tua mereka. Dan kalau menemukan hal yang curiga, langsung cari tahu dan kabarin kami. Bum gimana? Bum bisa tunggu di sini dan tunggu Kak Bella telepon Bum. Karena Bum bakal ke kantor polisi lagi. Yaudah, ayo berangkat sekarang. Tempat ini persis seperti tempat yang mereka maksud. Kamu nggak ngerasa ada bau aneh di sini? Iya, kayaknya asalnya dari tong itu. Oh iya, Dian sama Dena pernah bilang kalau mereka kayaknya muat di sana. Apa jangan-jangan aku belum siap? Aku paham. Tapi mereka harus secepatnya kita bantu. Bel, lihat aku. Mereka pasti nggak akan langsung pergi. Pasti mereka akan menemui kamu dulu. Ibu minta maaf gak bisa jaga kalian. Maafin ibu. Ibu janji ibu bakal cepat ketemu dengan kalian lagi. Karena ibu pasti ketakutan di sana. Maafin ibu ya, Nak. Bella, kenapa ibu nangis? Apa ibu nggak senang ketemu dengan kita? Ibu senang banget. Akhirnya Dean sama Dena ketemu. Tapi sekarang ibu sudah nggak bisa ngelihat Dena sama Dean lagi. Kenapa?
Karena Dean sama Dena akan pergi ke surga. Dean sama Dena tahu kan apa itu surga? Tahu, kata ibu itu tempat yang sangat indah. Iya, bentar lagi Dean bakal pergi ke tempat itu. Dan Dena juga. Ketemu banyak orang di sana. Sama Dena, Dean bakal bahagia di sana. Tapi kami lebih bahagia di sini, bareng ibu. Dean sama Dena bakal ketemu lagi kok sama ibu. Dan bakal ketemu Bella lagi. Sekarang, Dean sama Dena lihat ibu. Coba sampaikan apa yang ingin Dean sama Dena sampaikan. Dean sayang sama ibu. Dena juga. Nanti ketemu lagi ya, Bu. Semoga nanti ibu udah gak nangis lagi. Pintar. Kalau gitu, Dean sama Dena pergi yang tenang ya. Nanti ketemu lagi. Oh iya, Bella. Malaikat baik yang gak punya sayap dan cantik. Makasih ya sudah menepati janji untuk mempertemukan kami dengan ibu. Sampai jumpa lagi, Bella. Ini hadiah dari ibu untuk kami. Sekarang kami kasih ke Bella. Bye-bye Bella. Gimana? Kamu sudah merasakan? Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang sia-sia kan? Mereka yang pergi sekarang sudah tidak akan kembali lagi. Mereka sudah bahagia di sana. Iya, aku belajar banyak hal dari mereka. Ternyata hidup seberharga itu ya. Maka dari itu, aku juga menyesali banyak hal. Menyesal. Tunggu, berarti kamu? Iya, aku sudah mati. Klien kamu itu, mereka semua adalah teman-teman aku yang membutuhkan bantuan. Makanya, aku tidak bisa membantu mereka dan meminta bantuan dari kamu. Harusnya kamu bilang dari awal. Jadi aku gak terlalu kasar waktu itu. Kalau dari awal aku bilang, kamu bakal bantu aku karena kasihan. Aku nggak suka dikasihani. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Tugas kita sudah selesai. Dan mereka sudah menunggu. Oh iya, kamu udah nggak bisa lagi melihat mereka. Terima kasih banyak sudah membantu. Sampaikan juga, terima kasih ini kepada teman-teman kamu yang sangat hebat itu. Sebelum kamu pergi, aku perlu tahu nama kamu siapa. Seenggaknya kita bisa saling mengingat. Nama aku Ras Asrar. Ras, senang bertemu dengan kamu. Makasih untuk semua ini.
그 많은 사람들 중에 같은 시간 Makasih ya Gavi untuk semuanya. Makasih udah percaya dan selalu bantu aku. Kita udah temenan dari lama. Pertama kali aku ketemu sama kamu, aku langsung percaya kalau kamu itu orang baik. Aku tahu betul dan kenal kamu. Aku cuma selalu ingin berada tepat di dekat kamu saat kamu butuh aku. Aku menaruh semua kepercayaan ini kepada kamu, Bel. Iya, aku tahu. Berkat kamu juga, aku bisa kenal mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Aku bisa mengerti kenapa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Melihat kehidupan yang mereka jalani, dan mereka masih bisa kuat dan sebahagia itu, aku bersyukur. Mereka juga pasti bersyukur. Mereka seperti itu sekarang karena mereka di sini. Dan itu semua juga karena kamu. Mereka mendapatkan kehidupan mereka yang baru di sini. Kalau kamu, gimana? Kamu pasti juga kesulitan selama ini. Dan selama kenal aku, kamu juga jadi punya kehidupan baru. Iya. Aku juga mendapatkan hal baru lainnya. Apa itu? Aku Kak, mari makan.